Tepat setelah Nikita Mirzani dengan penuh keyakinan resmi mengajukan perlawanan hukum banding, sebuah pilihan berbeda diambil oleh Ismail Marzuki. Ya, seperti diketahui, Ismail Marzuki secara tegas memilih untuk tidak mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan kepadanya. Sikap Ismail Marzuki yang memilih diam dan menerima vonis ini mengindikasikan penerimaan putusan atau, berdasarkan spekulasi yang beredar, kehati-hatian terhadap risiko hukuman yang bisa saja bertambah berat di tingkat banding. Di sisi lain, kontra sikap ini langsung memicu analisis dari kalangan pakar. Praktisi hukum Dewi Payumara dan Julianus pun angkat bicara, pembeda secara tajam peluang banding Nikita Mirzani, apakah akan menang atau sia-sia. Dan berikut 5 kontroversi banding Nikita Mirzani versus Ismail Marzuki, versi Cumi Top 5. Setelah divonis bersalah pada tingkat pengadilan negeri, Nikita Mirzani tidak tinggal diam. Ya, melalui kuasa hukumnya, Nikita Mirzani resmi ajukan banding ke pengadilan tinggi sebagai bentuk perlawanan atas putusan yang telah dijatuhkan. Pengajuan banding ini menunjukkan sikap tegas Nikita Mirzani yang tidak menerima vonis tersebut. Dia dan tim kuasa hukumnya meyakini adanya kekeliruan dalam proses dan pertimbangan hukum di tingkat pertama dan berharap pengadilan tinggi dapat membatalkan atau meringankan hukuman yang diterimanya. Alhamdulillah lancar setelah tadi surat puasa selesai. Ternyata kan sekarang ya kita mengikuti daripada sistem elektronik, jadi harus ikutin sistem yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui akun e-Berbadi. Ya, jadi alhamdulillah semuanya berjalan. Nanti tinggal kita masukin memori bandingnya aja. Untuk informasinya 7 hari setelah pengajuan hari ini, berarti kan tanggal 3 November 2025, berarti 7 harinya sudah tanggal berapa ya? 11. Ya, sekitar tanggal segitulah nanti kita batas akhirnya untuk pengajuan memori. Poin-poin bandingnya nanti apa aja sih Bang? Boleh sedikit bocoran? Ya, poin-poin bandingnya terutama terkait pasal 27B ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkait itu kan yang dinyatakan terdakwa ini bersalah katanya. Ya, terkait hal tersebut makanya kita akan mengajukan banding dari poin-poinnya, nanti termasuk nanti ada poin-poin terkait bukti-bukti dan saksi-saksi dari kita yang tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Jadi kita akan mengambil daripada bukti dan saksi yang sebelumnya tidak jadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, TPPO-nya nggak terbukti, pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal satu pasal, ya nanti kita berjuang di banding aja. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Di tengah kontroversi dan kehebohan langkah hukum Nikita Mirzani yang dengan penuh keyakinan mengajukan banding, sebuah keputusan yang sangat kontras muncul dari Ismail Marzuki yang putuskan akhiri perlawanan hukum dan tidak mengajukan banding atas vonis yang telah dijatuhkan. Keputusan Ismail Marzuki untuk tidak melanjutkan proses hukum ke pengadilan tinggi ini mengindikasikan bahwa ia memilih menerima dan menjalankan putusan pengadilan tingkat pertama. Sikap ini sangat berbeda dengan Nikita Mirzani yang optimistis. Dalam dunia hukum, pilihan untuk tidak banding seringkali didasari oleh pertimbangan matang dan kehati-hatian. Ada risiko besar bahwa hukuman yang dijatuhkan bisa menjadi semakin berat jika pengadilan tinggi menemukan adanya kesalahan yang merugikan pihak jaksa. Kalau Ismail sendiri, kami sempat berdiskusi bahkan sebelum sidang putusan dan lain sebagainya, keputusannya dia tidak mengajukan banding seperti itu. Ya kami hargain daripada putusannya beliau, kalau misalkan tidak ada upaya hukum banding kan haknya dia untuk tidak mengajukan. Jadi apapun yang diambil keputusannya sama Ismail Marzuki ya tetap kita hargain seperti itu. Duh, kalau banding mah takut naik.
Karena Mail kan di sono kan berteman semua sama teman-teman Mail yang di sana kan banyak. Jadi kan Ada banyak cerita itu ya? banyak konsultasi, terus udah gitu mereka juga ada yang banding yang tadinya hukumannya cuman 2 tahun apa setahun 2 bulan naik jadi 7 tahun. Apa nggak Parno 7 tahun? Noit lah, nggak mau lah kayaknya, kayak enggak deh. Nah, tidak juga. Selama kita yakin, selama kita bisa membuktikannya, kenapa kita harus naik? Kenapa kita harus takut akan naik? Karena kan dari awal ini yang jadi rancu itu adalah terkait bukti-bukti kita itu loh. Satu pun tidak ada yang diperhatikan, semuanya dikesampingkan. Dari 57 bukti yang kami ajukan, termasuk daripada saksi fakta, termasuk daripada keterangan ahli juga kan ini tidak ada. Mana pertimbangannya? Pertimbangan hukumnya tidak ada sama sekali. Makanya kita berupaya untuk meyakinkan kepada PT bahwa di sini ada kekeliruan. Setelah resmi mengajukan banding ke pengadilan tinggi, aktris kontroversial Nikita Mirzani membuat pernyataan yang mengejutkan publik dengan tingkat keyakinan yang luar biasa. Yakin 100%, itulah klaim tegas yang dilontarkan Nikita Mirzani. Ia menyatakan sangat pede bakal menang banding dan bebas dari semua vonis pengadilan yang sebelumnya dijatuhkan kepadanya. Keyakinan penuh ini didasarkan pada analisis mendalam tim kuasa hukumnya yang meyakini adanya kelemahan fundamental dalam bukti dan pertimbangan hukum di pengadilan tingkat pertama. Ya cukup besar ya dari kami, cukup yakin, terutama kemarin sempat berdiskusi dengan Nikita juga, ya atas keyakinan daripada Nikita dan keyakinan kita juga, termasuk mungkin praktisi-praktisi hukum yang sempat berkomentar banyak juga, ya kita 100% yakin kita tidak bersalah seperti itu, tetap kita pada keyakinan kita, makanya kita tetap akan mengajukan upaya banding. Ya jelas ini bebas lah, ini kan ada kesepakatan, ada kerjasama, sudah diberikan juga kan, sudah melakukan prestasi juga kan. Jadi yang terjadi ya makanya kita ajukan kan perbuatan melawan hukumnya itu yang besok akan disidangkan di sini juga kan di pengadilan tinggi Selatan. Upaya hukum perdatanya kan ada seperti itu. Harusnya bebas sebenarnya karena pasal-pasal yang dituduhkan itu semuanya pemerasan sama TPPU-nya kan nggak ada. Harusnya tuh sebenarnya bebas. Jadi ya udahlah kalau misalnya emang itu kan udah keputusan hakim yang mulia. Jadi Mail tinggal ikutin aja alurnya, tinggal jalanin ke depannya mau kayak gimana gitu. Di tengah optimisme tinggi yang disuarakan Nikita Mirzani perihal keyakinan 100% akan memenangkan banding dan bebas dari vonis, muncul pandangan yang sangat bertolak belakang dari musuh lamanya. Sosok Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus, tampil memberikan respons yang sangat pedas dan skeptis. Ya, secara terang-terangan, Julianus sebut keyakinan 100% Nikita Mirzani menang banding hanya mimpi. Menurut Julianus, perlawanan hukum yang ditempuh Nikita Mirzani hanya akan berujung pada kesia-siaan. Ia meyakini bahwa proses banding dianggap gagal dan tidak akan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama. Prediksi ini secara implisit menegaskan bahwa pihak Reza Gladys yakin Nikita Mirzani akan tetap harus menjalani hukuman penjara. Kami selalu berbicara soal pengalaman ya. Tapi kalau kemudian berbicara tentang untuk melampaui kewenangan hakim, itu kami tidak mau masuk wilayah situ. Nah, berdasarkan pengalaman kami, ketika alat bukti itu sudah saling bersesuaian, ya, dan itu secara terang benderang dapat dibuktikan oleh majelis hakim dalam putusannya, kemudian adanya mens rea yang sangat kuat dalam hal ini, dan unsur-unsur sudah terpenuhi terhadap perbuatan-perbuatan terdakwa, ya, berdasarkan pengalaman kami, secara umum ya, upaya banding itu pasti akan selalu gagal. Jadi kembali berdasarkan pengalaman ya, jadi tidak ingin bermaksud untuk masuk ke dalam wilayah kekuasaan hakim di pengadilan tinggi, dan kemudian tidak mau masuk dalam wilayah
upaya banding terdakwa ya. Kalau berdasarkan pengalaman kami, seperti yang kami sampaikan, secara terang benderang sudah terbukti ada mens rea, kemudian unsur terpenuhi dengan perbuatan-perbuatannya, itu jangankan bebas, ya untuk berkurang pun susah. Bahkan itu ya ketika misalkan biasanya ya yang kami ketahui, ketika hal-hal pemberatan yang dimasukkan oleh penuntut umum di dalam tuntutannya dan kemudian nanti akan juga masuk dalam kontra memori banding, itu akan dilihat majelis hakim sebagai pertimbangan-pertimbangannya. Nah, jadi majelis hakim pengadilan tinggi tidak hanya melihat persoalan tentang penerapan hukum nantinya, tetapi dengan soal keadilan juga ya. Di tengah klaim yakin 100% dari Nikita Mirzani, publik menafikan pandangan objektif dari para pakar hukum. Praktisi hukum ternama, Deoli Payumara, tampil ke publik untuk memberikan analisis mendalamnya. Deoli Payumara secara lugas bongkar seberapa besar peluang banding Nikita Mirzani dimenangkan di pengadilan tinggi. Pandangan Deoli Payumara ini menjadi penyeimbang yang penting meredam klaim sensasional yang beredar di media. Analisisnya memberikan gambaran realistis kepada publik mengenai tantangan dan risiko yang sebenarnya dihadapi Nikita Mirzani dalam upaya perjuangannya di tingkat banding. Nikita ini diancam dengan 3 pasal. Pasal pertama pemerasan, pasal kedua penggunaan pencemaran dengan Undang-Undang ITE terkait dengan pemerasan, pasal ketiga TPPU. Faktanya memang TPPU dia tidak terbukti. Jadi cuma 2 pasal, yaitu pemerasan dengan dan pemerasan dengan Undang-Undang ITE kan, pencemaran nama baik kan. 2 pasal ini sebenarnya yang dominan itu pasal pemerasan karena ada peredaran uang, gitu, peredaran uang kan. Nah kalau ITE itu sebenarnya penyerta aja. Nah dalam Undang-Undang KUHP pasal pemerasan ini, pemerasan dengan pencemaran ini itu ancaman hukum maksimal adalah 4 tahun. Jadi ketika dia diputus 4 tahun, sebenarnya dia sudah mendapatkan hukuman yang maksimal 4 tahun. Nah, kalaupun dia banding, memperberatnya susah. Misalnya dia banding terus dipersoalkan, dia tidak akan diputus lebih berat dari 4 tahun. Tapi dia mungkin diputus setidak-tidaknya adalah sama dengan yang diputuskan di pengadilan negeri, yaitu tetap 4 tahun dengan denda. Atau dia malah diputus lebih ringan dari 4 tahun tadi. Makanya kenapa posisi dia mengajukan banding itu memang lebih menguntungkan daripada tidak. Karena kalau dia banding siapa tahu hukumannya lebih ringan. Tapi setinggi-tingginya hukumannya adalah 4 tahun juga, sama seperti pengadilan negeri. Makanya timbang-timbang ya lebih bagus mengajukan banding. Makanya dia mengajukan banding sudah dalam posisi yang perhitungan yang baik, begitu kan. Dibanding tidak, banding aja. Berbeda halnya kalau masih ada rentang waktu ancaman hukumannya memang secara undang-undang di atas 4 tahun misalnya, ancaman yang sebenarnya itu misalnya 10 tahun. Dia pas 4 tahun dihukum ringan, dianggapnya dia banding, malah berat lagi kan, jadi 7-8 tahun. Nah baru itu beresiko mengadakan banding. Tapi kalau ancaman hukumannya sudah maksimal, yang pemerasan kemarin kan 4 tahun, diputus 4 tahun kan berarti sudah maksimal. Dia banding paling berat, dia memang hukumannya sama dengan yang diputus di pengadilan negeri. Tapi kalau dia banding punya posisi potensi dia diputus lebih ringan, mungkin 3 tahun atau 2 tahun, itu kan suatu kesempatan di mana dia mendapatkan keadilan yang lebih baik buat dia.